Selamat bertemu kembali di channel YouTube Buayu. Di sini kita akan membahas pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai deret geometri. Kalian bisa menyimak materi ini di buku siswa halaman 50. Ya. Deret geometri seperti ciri dari yang disampaikan di pembelajaran sebelumnya, kita membahas mengenai barisan geometri. Jadi barisan geometri itu memiliki ciri khas antara suku dengan suku berikutnya dikalikan dengan bilangan tertentu. Jadi pengalinya adalah bilangan yang sama. Di kasus Aryo eksplorasi, di sini ada jumlah pasien terinfeksi COVID-19. Nah, di sini di suatu kota tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Berikut data yang dihimpun dari gugus COVID-19 di kota tersebut. Nah, di sini tabel dari pasien terinfeksi COVID selama waktu 5 bulan. Jadi di Januari 2020 jumlah pasien terinfeksi adalah 4, Februari 2020 12, Maret 36, April 108, dan Mei 324. Tampak sekilas di sini merupakan jumlah yang cukup memprihatinkan, yaitu dia meningkat. Ya. Tugas kalian dari jawablah pertanyaan berikut ini terkait dengan tabel 2.4 di atas. Apakah jumlah pasien memiliki barisan bilangan? Jawabannya 4, 12, 36, 108, 324. Jadi di sini 4 hubungannya apa dengan 12, 12 dengan 36, 108, dan 324. Jadi terlihat sekilas di sini adalah untuk perkalian. Jadi 4 dikali 12 kali 3 adalah 12, 12 kali 3 36, 36 kali 3 108, 108 kali 3 adalah 324. Jadi data jumlah pasien terinfeksi kasus COVID ini adalah membentuk barisan bilangan dengan berapa beda atau rasio. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa dari 4 ke 12, 12 ke 36, dan seterusnya adalah dikalikan dengan 3. Jadi angka 3 itu selanjutnya menjadi rasio. Terdiri dari berapa suku barisan tersebut? Jadi dari Januari sampai dengan Mei berarti ada 5 suku. Kemudian tugas kalian, ayo cermati jumlah suku deret geometri dengan melengkapi tabel 2.5 melalui data yang ada pada tabel 2.4 bersama kelompokmu. Jadi di sini silakan mengerjakan sendiri proses menemukan rumus jumlah geometri. Jadi kalian membuat manipulasi tadi dari U1 tambah U2 berarti 4 tambah 12. S3 berarti U1, U2 tambah U3, jumlahnya berapa? S4 berarti U1, U2, U3, U4, nanti jumlahnya berapa? Nah, di sini dengan memanipulasi dari jumlah yang tersedia tadi, kemudian nanti kalian harus menemukan rumus. Ini boleh dicoba-coba. Jadi sebagai aktivitas. Nah, setelah kalian coba-coba, nanti hasil kalian menemukan rumus yang bentuknya seperti ini. Jadi jumlah dari deret geometri bisa ditentukan dengan rumus Sn sama dengan A R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Nah, Sn sendiri itu menjelaskan jumlah jumlah suku-suku deret geometri sampai suku ke N. Jadi Sn itu jumlah deret sebanyak N suku pertama. Berarti kalau misalnya yang dicari adalah S5, berarti itu menjumlahkan dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Suku pertama atau U1, kemudian rasio, kemudian banyaknya suku. Nah, di sini kalau diamati di buku ini sudah dibahas bahwa rumus untuk suku jumlah suku pertama dari barisan geometri ada 2. Yang pertama berlaku untuk rasio lebih dari 1. Kalau rasionya lebih dari 1 maka R-nya ini di depan. Tapi kalau rasionya kurang dari 1, R-nya di belakang. Jadi bedanya di situ. R tadi apa ya? Rasio ya. Jadi kalau dia lebih dari 1, maka R-nya di depan. Kalau dia kurang dari 1, R-nya di belakang. Nah,
sebelum kita bahas contoh yang ada di sini, ya kita bahas dulu contoh yang lebih sederhana supaya kalian bisa memahami. Nah, di sini ada barisan, ada sebuah barisan 2, 6, 18 sampai dengan 4374. Carilah jumlah dari deret geometri 2, 6, 18, titik sampai 4374. Nah, di sini kalau disuruh menyebutkan jumlah, kita harus tahu posisi 4374 ini adalah suku keberapa. Berarti dari barisan yang tersedia, kita tahu ada suku pertama adalah 2, sehingga suku pertama kita simbolkan sebagai A. Rasionya kita cari dari U2 bagi U1, berarti 6 dibagi 2, rasionya ketemu 3. Suku keberapa 4374 ini sebagai UN, ya, rumusnya AR pangkat N-1, berarti 4374 hanya kita masukkan dari 2, R nya tadi 3 pangkat N-1. Di sini berarti 4374 ini dibagi 2 sama dengan 3 pangkat N-1. 4374 dibagi 2 ketemunya 2187. 3 pangkat N-1 sama dengan 3 pangkat 7, sehingga jadi 2187 itu adalah 3 pangkat 7, sehingga N-1 sama dengan 7, maka N-nya ketemu 8. Jadi posisi dari 4374 ini merupakan suku ke-8. Sehingga dari perintah dari soal, jumlah dari deret tersebut berarti otomatis yang kita cari adalah S8. Karena apa? Kita tadi sudah menemukan bahwa 4374 itu merupakan suku ke-8. Nah, karena rasionya di sini adalah 3, maka di sini kita gunakan rumus yang R-nya di depan, karena 3 itu adalah lebih dari 1. Jadi rumusnya AR pangkat N1 per R-1, kita masukkan 2 dikali 3 pangkat 8-1 per 3-1. 2 dikali 3 pangkat 8 itu 6560 dikurangi 1 berarti 6561 dikurangi 1 berarti 6560, 3 kurangi 1 adalah 2. Jadi jumlah 8 suku pertamanya ketemu 6560. Mudah bukan? Cukup mudah. Kemudian di sini ada lagi contoh mengenai jumlah 7 suku pertama dari deret geometri. Ya, kita pastikan apakah deret ini deret geometri benar. Jadi ini seperti contoh yang ada di buku tadi, deretnya adalah 4, 12, 36, 108. Tentunya ini rasionya adalah 3, suku pertamanya adalah 4. Nah, kalau rasionya 3 berarti lebih dari 1, kita gunakan rumus R-nya di depan. Berarti S7 sama dengan 4 dalam kurung R pangkat N-1 per R-1, berarti 4 kali 3 pangkat 7 -1 per 3-1. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 4372. Selanjutnya di sini ada juga deret yang berbentuk pecahan. Contohnya seperti ini, berarti 4, 2, 1, setengah, seperempat. Apakah ini deret geometri? Coba kita lihat, dari 4 ke 2 itu berarti kan dibagi 2 atau dikali dengan setengah. 2 ke 1 berarti dikali setengah. Nah, dari deret ini kita punya A yaitu 4, rasionya adalah setengah. Rasio setengah itu berarti artinya kurang dari 1. Berarti kita pakai rumus yang angka 1-nya ada di depan dan R-nya ada di belakang. Jadi A per 1 min R berarti 4 per 1 min setengah. 1 dikurangi setengah itu setengah, berarti 4 dibagi setengah adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Gitu ya. Saya rasa sudah cukup untuk contoh soalnya. Kita kembali ke buku siswa. Nah, di sini
Ada contoh berupa hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit. Pada bulan April hasil produksi mencapai 3.240 unit. Jadi dari Januari menuju April berarti ada 4 bulan. Berapakah total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei? Berarti setelahnya ya. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April itu ada 4 bulan. Kemudian ditanya jumlah total sampai dengan bulan Mei. Bulan Mei adalah setelah April. Maka hasil produksi Januari kita punya U1 sama dengan A yaitu 120. Hasil produksi April berarti ini UN ya. U4 yaitu 3.240. Nah, dari sini kita sudah tahu kalau N-nya 4, yang belum kita tahu adalah rasionya. Sehingga dari sini kita masukkan ke rumus A 120, U4 adalah 3.240. Nah, U4 sesuai dengan rumus barisan geometri adalah AR pangkat 3 ya, sama dengan 3240. A-nya sudah ada 120, R pangkat 3 sama dengan 3240. R pangkat 3 sama dengan 3240 dibagi 120, berarti ketemunya 27. Berapa R? Berarti berapa pangkat 3 ada 27? Jawabannya adalah 3. Sehingga dari sini kita tinggal mencari, karena ternyata rasionya 3, maka kita tinggal memasukkan yang rumusnya R-nya di depan. Berarti S5 karena Mei adalah bulan kelima, maka A R pangkat N-1 per R-1, jadi 120 dalam kurung R-nya tadi 3 pangkat 5 min 1 per 3 min 1. Jadi hasilnya menjadi 120 kali 243 min 1 per 2. Jadi 120 dengan 2 dicoret jadinya 60 kali 242, ketemunya 14.520. Itulah konsep dari deret geometri. Di sini ada latihan soal 2.3 ya. Gunakan yang kamu ketahui tadi untuk mengerjakan semua soal yang ada di latihan 2.3. Apabila penjelasan ibu di video terlalu cepat, silahkan di pause atau diulang untuk mendengarkan penjelasannya. Nah, dari soal yang kedua, silahkan diisi titik-titik yang ada di sini ya, sebagai bahan latihan. Kalian harus semangat untuk belajar walaupun daring. Ini bab selanjutnya adalah mengenai geometri tak hingga, tapi nanti akan ibu jelaskan di pertama selanjutnya. Nah, di sini 2.3 ini mau dikerjakan ya. Tetap semangat belajar.